Para pandu dan kapten kapal dengan panik memberikan perintah kemudi untuk menyeimbangkan kemiringan kapal. Saat kru dek menyaksikan dengan ngeri, laju putaran ke kanan semakin meningkat dan kapal miring ke kiri, mencapai kemiringan 60 derajat dalam waktu kurang dari 1 menit. Golden Ray adalah kapal pengangkut kendaraan yang dibangun di Korea Selatan pada tahun 2017. Kapal roll-on roll-off sepanjang 200 meter ini memiliki lebar 35 meter. Kapal ini terdaftar dan dioperasikan di bawah bendera Republik Kepulauan Marshall karena lingkungan pajaknya yang menguntungkan dan kebebasan operasional yang lebih besar. Kapal ini ditenagai oleh satu mesin diesel, memberikan kecepatan dinas sebesar 19,5 knot dan dapat mengangkut lebih dari 7.400 kendaraan. Kapal ini diawaki oleh 23 anggota kru. Golden Ray memiliki 15 dek 12, diantaranya merupakan dek penyimpanan kendaraan tertutup, dengan jembatan kemudi, akomodasi kru, rem pemuatan dan pintu, tangga, serta stasiun tambat yang ditempatkan secara strategis di dek-dek lainnya. Pada tanggal 27 Agustus 2019, Golden Ray bersandar di Freeport, Texas untuk menurunkan sebagian muatan kendaraannya, memuat kargo baru, dan mengganti sekitar sepertiga dari anggota krunya. Keesokan harinya, anggota kru baru mengambil alih tugas mereka di kapal tersebut. Kapten Ji-Hak Lee mengambil alih komando Golden Ray sebagai nakoda baru bersama 8 anggota kru baru. Pada tanggal 30 Agustus, Golden Ray berangkat dari Freeport menuju Brunswick, Georgia, lalu Jacksonville, Florida, dan kemudian ke Baltimore, Maryland. Tak lama setelah berangkat dari Freeport, pemegang sewa kapal Hyundai Globus Company Limited memberitahu Kapten Lee bahwa badai Dorian sedang bergerak menyusuri pantai timur Florida ke arah utara. Untuk mempersiapkan badai dan menstabilkan kapal, Kapten Lee menginstruksikan Mualim 1 untuk menambah balas tambahan. Kepala kamar mesin mengisi 1.500 ton air laut ke dalam tangki balast kapal. Golden Ray kemudian berlindung di lepas pantai Key West, Florida dari tanggal 1 hingga 3 September sambil menunggu badai berlalu. Pada tanggal 3 September, pihak penyewa mengarahkan Kapten Lee untuk menuju Jacksonville, bukan Brunswick, untuk membongkar dan memuat kargo. Untuk memasuki pelabuhan Jacksonville, Mualim 1 membuang 1.500 ton air balas laut untuk mengurangi syarat Golden Ray menjadi kurang dari 9,4 meter. Syarat kapal adalah tinggi di bawah garis air. Pada tanggal 7 September, Golden Ray berangkat dari Jacksonville menuju Brunswick. Kapal pengangkut kendaraan tiba di pelabuhan Brunswick sore itu, dan Jonathan Tennant atau JT, seorang pandu negara bagian dari Brunswick Bar Pilots Association, naik ke Golden Ray untuk membawa kapal masuk ke pelabuhan. Pada pukul 17.36, Golden Ray sandar di dermaga 1 di Terminal Colonel's Island di Brunswick. Petugas darat-darat dan kru kapal mulai menurunkan dan memuat kendaraan menggunakan rem buritan. Golden Ray membawa 4.161 kendaraan di atas kapal. Perwira utama memastikan semua kendaraan tersimpan dan terikat dengan benar sesuai dengan rencana pemuatan awal. Pada pukul 23.30, kru telah menyelesaikan operasi kargo dan perwira utama mengawasi persiapan keberangkatan Golden Ray. Kapal memiliki kemiringan ringan sebesar 0,42 derajat ke kiri. Karena tangki bahan bakar mereka penuh, kapal tidak mengambil air balas tambahan. Sebagai gantinya, dia menggunakan air yang sudah ada di tangki balas untuk memindahkan 8 ton dari tangki sisi kiri ke tangki sisi kanan, sehingga menghasilkan kemiringan sebesar 0,03 derajat ke kanan. Rotasi pandu pelabuhan Brunswick berlangsung selama 24 jam dan diatur sedemikian rupa sehingga pilot yang sama yang memandu kapal masuk ke pelabuhan akan memandunya keluar setelah operasi kargo selesai. Kru sudah mengenal para pilot dan pilot pun sudah mengenal kapalnya. Tepat setelah tengah malam pada tanggal 8 September, JT naik ke Golden Ray. Dia menuju ke anjungan di mana dia menemukan Kapten Lee bersama perwira kedua yang bertanggung jawab atas navigasi, jurumudi yang mengemudikan kapal, dan seorang kadet yang sedang menjalani pelatihan. Selama pengarahan antara nakoda dan pandu, JT mencatat syarat kapal adalah 9,4 meter yang sama seperti saat kapal masuk pada hari sebelumnya. Namun karena ini masih memenuhi batas minimum yang disyaratkan untuk jarak bebas lunas sebesar 0,9 meter di jalur pelayaran sedalam 11 meter, dia mengabaikannya.
JT melakukan pemeriksaan sebelum keberangkatan menggunakan tabletnya yang memberinya peta navigasi dan sistem identifikasi otomatis antar muka yang menampilkan arah, kecepatan, dan laju putar Golden Ray serta kapal lain di sekitarnya, juga informasi arus pasang sulut dan kedalaman air. Cuaca baik, sebagian berawan, dengan jarak pandang hingga 10 mil dan angin ringan sekitar 4 knot. Pandu mulai mengarahkan Golden Ray menjauh dari dermaga dan masuk ke pelabuhan dengan bantuan kapal tunda Dorothy Moran. Pada pukul 1.00, Golden Ray melaju keluar di alur bawah Turtle River dengan kecepatan 6 knot. Dorothy Moran tetap bersama Golden Ray untuk memberikan dukungan jika diperlukan. Saat Golden Ray sedang berlayar keluar, kapal pengangkut kendaraan lain, Emerald Ace, sedang menuju masuk untuk memasuki jalur dengan seorang pandu pelabuhan Brunswick lainnya yang mengendalikan kapal tersebut. Kedua pandu berkomunikasi melalui radio dan merencanakan agar kapal-kapal tersebut bertemu di tengah jalan di jalur Plantation Creek di St. Simon Sound. Ini adalah praktik umum bagi para pandu karena itu adalah bagian terlebar dari jalur air di mana kapal-kapal dapat saling melewati. Saat Golden Ray melintas di bawah jembatan Sydney Lanier pada pukul 01.08, Dorothy Moran berhenti untuk menunggu Emerald Ace yang masuk guna mengawal dan membantu kapal yang datang tersebut. Golden Ray melanjutkan perjalanan keluar di jalur Brunswick Point Cut dengan arah 113 derajat. Kapten Lee memerintahkan krunya untuk membuka pintu pandu di sisi kiri kapal yang terletak di dek 5. Begitu mereka berada di luar pelabuhan Brunswick di Seaboy, pandu akan turun dari kapal. Pintu pandu adalah palka kedap air hidrolik dengan tinggi 2,1 meter dan lebar 2,1 meter di sisi kapal. Itu adalah salah satu dari 13 palka kedap air dan 17 pintu kedap air di seluruh Golden Ray. Setelah mengawasi pembukaan pintu pandu di sisi kiri kapal, Mualim 1 kembali ke kabinnya. Para kru melanjutkan tugas mereka, membiarkan pintu tetap terbuka saat kapal bergerak keluar. 22 menit kemudian, Golden Ray mendekati Cedar Hammock Range dan pandu memerintahkan belokan 20 derajat ke kiri untuk menavigasi belokan ke kiri ke Cedar Hammock Range. Pada pukul 01.28, pandu kembali memerintahkan belokan 20 derajat ke kiri untuk memasuki Jekyll Island Range. Saat Golden Ray mendekati belokan kanan di pelebaran alur 11 JP, menyesuaikan haluan ke 0,44 derajat dengan kecepatan 12,9 knot. Pelebaran alur adalah tikungan atau belokan di sebuah jalur yang memberikan lebar tambahan agar kapal dapat bermanuver dengan mudah. Pada pukul 01.36, JP memulai belokan dengan memerintahkan kanan 10 atau kemudi 10 derajat ke kanan saat mereka memasuki Plantation Creek Range yang menuju ke Samudra Atlantik. Jurumudi mematuhi perintah belokan tersebut dan juga meningkatkan kecepatan kapal menjadi 13,3 knot. JT menyadari belokan terlalu lambat dan memberikan perintah kanan 20. Golden Ray berbelok cepat ke kanan dan mulai miring ke kiri. Saat kapal berbelok ke kanan, kapal mulai miring ke kiri. JT segera memerintahkan kemudi ke tengah atau kembali ke posisi semula untuk memperlambat atau menghentikan belokan ke kanan. Jurumudi membalikan kemudi, tetapi kapal tidak merespons dan tetap berbelok ke kanan. Yang mengejutkan semua orang di anjungan, Golden Ray menjadi tidak stabil dan terus miring tajam ke kiri. JT berteriak, "Berapa tinggi metasentris kapal ini?" Tinggi metasentris adalah ukuran stabilitas kapal untuk mencegahnya terbalik saat miring atau condong. Kapal dengan nilai stabilitas yang lebih tinggi akan segera kembali ke titik pusat gravitasinya. Nilai yang lebih kecil akan membuat kapal membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke posisi semula. Karena kapal tidak merespon saat kemudi diluruskan, Kapten Lee turun tangan dan memberikan perintah Port 10, yaitu bergerak ke arah yang berlawanan. Golden Ray masih belum merespons dan terus berbelok ke kanan. Dan alih-alih kembali stabil, kapal itu justru semakin miring ke kiri. Juru pandu dan kapten dengan cepat memberikan perintah kemudi tambahan kepada jurumudi. Port 20, lalu 30 detik kemudian hard to port atau putar penuh ke kiri untuk mencoba menahan kemiringan dan mengembalikan kapal ke posisi tegak. Namun kapal tidak merespons dan kemiringan bertambah menjadi 35 derajat pada indikator kemiringan kapal saat kapal terus berbelok ke kanan. Pintu pandu sisi kiri yang terbuka di dek 5 terendam di bawah garis air dan air masuk ke dek 5 mengalir bebas di sisi kapal yang lebih rendah.
Pilot mengeluarkan perintah untuk mengaktifkan pendorong haluan kapal dan mesin mundur penuh dalam upaya menghentikan kapal agar tidak semakin miring. Dengan kemiringan yang begitu curam, semua benda di anjungan yang tidak terikat terlempar ke jendela anjungan sisi kiri. Kemiringan Golden Ray mencapai 45 derajat. Sistem propulsi utama dan generator listrik mati, memicu alarm di seluruh kapal. Pada pukul 01.40, Golden Ray berhenti total, tergeletak di sisi kiri dengan kemiringan 60 derajat di luar jalur pelayaran, Tenggara Pelampung 19. Generator diesel darurat menyala, lalu mati kurang dari 1 menit kemudian, meninggalkan kapal dalam kegelapan tanpa daya dan hanya lampu alarm yang berkedip. Sayap anjungan kapal perlahan terisi air. Air terus mengalir melalui pintu pandu sisi kiri yang terbuka, membanjiri dek 5. Golden Ray sedang tenggelam. Di kompartemen ruang mesin, masinis pertama dan kedua berada di ruang kontrol di dek 4. Masinis ketiga dan kadet masinis berada di ruang mesin di dek bawah. Saat Golden Ray miring ke sisi kiri, kedua masinis di dek bawah berusaha menuju dek 4 untuk mencapai pintu darurat. Masinis pertama dan kedua di ruang kontrol mesin menuju pintu darurat melalui tangga sisi tengah kiri kapal. Saat mereka memasuki tangga, air dari pintu pandu yang terbuka di dek 5 mengalir deras ke arah mereka. Para masinis di kedua bagian naik ke sisi kanan kapal untuk menghindari air yang membanjiri kompartemen sisi kiri kapal. Di anjungan, Kapten Lee mencoba membuat pengumuman tetapi terputus saat listrik darurat padam. Anjungan menjadi gelap gulita dan dia tidak bisa menghubungi anggota krunya. Radio genggamnya terjatuh ke dek di bawah jendela anjungan sisi kiri kapal. Dia memanggil anggota krunya tapi tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bergerak. Terjebak dalam kegelapan, membeku karena terkejut dan takut kapal akan tergelincir makin jauh ke alur pelayaran. Jurumudi berada di kemudi dan perwira kedua berada di depan radar sambil berpegangan pada pegangan tangan. Jetty berteriak sambil berpegangan pada Jiro dengan kakinya menapak kuat di dek. Seperti yang lain di anjungan, dia tidak bisa melepaskan pegangan atau dia akan tergelincir ke sayap anjungan kiri yang tergenang air. Dia tidak bisa menjangkau radio kapal maupun membunyikan alarm, tapi dia punya radio genggam di sakunya. Dia memanggil pandu di Emerald Ace untuk membunyikan alarm. Jetty menginstruksikan dia untuk menghubungi kapal tunda Moran yang sedang menunggu di jembatan Sydney Lanier. Jetty tahu bahwa jika Golden Ray tergelincir lebih jauh ke alur pelayaran dalam, semua orang akan tenggelam. Dia membutuhkan kapal tunda untuk mendorong kapal itu ke atas gosong pasir secepatnya. Pada pukul 01.54, pilot Emerald Ace menghubungi kapal tunda dan menelpon layanan darurat 911 untuk melaporkan insiden tersebut. 911 mengirimkan kapal tanggap darurat sepanjang 14 meter dari stasiun kapal penjaga pantai di Brunswick. Bersama dengan helikopter penjaga pantai, petugas tanggap darurat dari Departemen Sumber Daya Alam Georgia dan Glynn County, serta kapal-kapal dari Sito, kontraktor penyelamatan lokal. Jetty kemudian menghubungi penjaga pantai AS Rekat di Charleston melalui radionya. Pilot meminta bantuan dengan menjelaskan situasi mereka, lokasi, dan bahwa kapal mereka adalah kapal pengangkut besar. Jetty menyampaikan informasi penting yang berhasil mereka kumpulkan dari Kapten Lee dan kru. Ada 24 orang di dalam kapal termasuk pilot, tidak ada korban jiwa, 2 orang terluka parah dan 4 orang terjebak di ruang mesin. Tak lama setelah itu, kapal pilot dari pelabuhan dan 2 kapal tunda dari Moran Towin tiba di lokasi kejadian. Jetty memberikan instruksi kepada mereka melalui radio untuk mendorong Golden Ray ke tepi agar tidak tergelincir ke saluran dan tenggelam ke perairan yang lebih dalam. Dia menginstruksikan mereka untuk mendorong di bagian buritan atau area belakang kapal dan bukan di sisi kanan atau lunas, karena itu bisa membuat kapal terbalik. Para kapten kapal tunda ragu-ragu. Mereka perlu mendapatkan otorisasi dari penjaga pantai untuk melakukan intervensi seperti ini selama keadaan darurat. Jetty mematikan radio. Kapal ini sedang dalam bahaya dan kamu adalah kapten kapal tunda. Kamu harus memberikan bantuan, dorong aku ke gosong pasir. Namun kedua kapten itu menolak karena kemungkinan implikasi hukum. Jadi Jetty langsung menelpon penjaga pantai, meminta mereka memberikan otorisasi kepada para kapten kapal tunda segera. Kapal tunda mendapat izin dari penjaga pantai dan mulai mendorong Golden Ray ke atas gosong pasir, sementara kapal pilot menilai kemajuan dan melaporkannya kembali kepada Jetty. Kapal tunda terus mendorong sampai Golden Ray stabil dan benar-benar berada di atas gosong pasir. Di dalam kompartemen ruang mesin yang sangat gelap,
para insinyur merasa tidak nyaman karena panas yang ekstrim di bagian atas sisi kanan kapal, tempat mereka menunggu untuk diselamatkan. Udara panas dari mesin naik ke bagian atas ruang mesin dan panasnya menyebar ke seluruh sisi kanan kapal. Dua kelompok insinyur dipisahkan oleh sekat kaca tahan ledakan, tetapi ada sebuah pintu di tengah yang menghubungkan kedua ruangan. Air telah mencapai pintu tengah tetapi belum menutupinya. Dengan menggunakan senter mereka bergerak ke titik tengah dan menyelam ke dalam air yang penuh minyak untuk mendinginkan diri. Masinis kedua bertemu kembali dengan masinis ketiga dan kadet di titik tengah, ketiganya berada di dalam air. Masinis pertama memutuskan untuk tetap di tempatnya. Saat air naik, lorong di antara kompartemen terendam, memisahkan masinis pertama dari 3 rekannya di sisi lain. Pada pukul 02:05, para petugas penolong tiba di lokasi kejadian. Selama 1 jam berikutnya, 11 anggota kru termasuk kapten dan pilot diturunkan menggunakan selang pemadam kebakaran sebagai tali darurat dari sayap anjungan Golden Ray ke kapal respons penjaga pantai. 5 anggota kru lainnya diselamatkan oleh kapal lain di perairan dan helikopter penjaga pantai mengangkat 2 anggota kru ke tempat aman dari sisi kanan kapal. Kapten memberitahu para penyelamat bahwa 4 insinyur terjebak di ruang mesin. Pada pukul 03.00, kapal respons penjaga pantai kedua tiba untuk membantu pencarian dan penyelamatan. Penjaga pantai mengirim salah satu kapal respons mereka untuk mengangkut anggota kru yang telah diselamatkan kembali ke stasiun, sementara kapal lainnya terus mencari kru yang tersisa. Golden Ray terbaring pada sisi kirinya. Beberapa dari 4.000 kendaraan di ruang kargonya telah terlepas akibat benturan. Sebagian besar kendaraan masih tergantung pada tali pengikatnya. Kendaraan yang sedang dikirim masih memiliki bahan bakar di tangki mereka, tidak lebih dari 25%. Tetapi sekarang bahan bakar itu mulai bocor dari mobil-mobil yang rusak. Pada pukul 04.30, asap hitam tebal dan api muncul dari sisi kanan Golden Ray, memperlambat pencarian para insinyur. Ruang kargo penuh dengan bahan yang mudah terbakar, seperti ban, plastik di dalam kendaraan, dan bahan bakar yang memperbesar api. Kepala insinyur terjebak di sebuah kabin di bawah sayap kiri anjungan. Dia menuju ke sebuah jendela dan melihat salah satu kapal respons penjaga pantai. Dia mengikat kabel ekstensi dari penyedot debu dan kulkas menjadi satu, lalu melemparkan tali seadanya itu ke kapal respons. Seorang petugas mengikat tali tambat ke ujung kabel ekstensi, dan kepala insinyur menarik tali itu ke atas. Dia mengikatnya dan turun ke kapal. Pada pukul 06.45, total 20 orang di kapal telah diselamatkan dan dibawa ke stasiun penjaga pantai di Brunswick, di mana mereka dirawat oleh layanan medis darurat dan dipindahkan ke rumah sakit setempat. Kepala insinyur memberi pengarahan kepada para penyelamat tentang lokasi tepat 4 insinyur yang hilang dan tata letak ruang mesin. Karena kebakaran, para penyelamat tidak dapat memasuki dek bagian dalam. Air terus membanjiri kapal. Pada pukul 09.30, lambung kapal bergeser dan kapal miring hingga 90 derajat. Petugas tanggap darurat mendengar suara benturan keras dari dalam Golden Ray saat tali pengikat kendaraan terlepas. Pada pukul 18.12.16 jam setelah kecelakaan, petugas tanggap darurat mendengar suara ketukan di lambung kapal. Keesokan harinya, pada tanggal 9 September, api padam dengan sendirinya. Penjaga pantai bersama tim penyelamat lainnya menyusun rencana untuk membebaskan para insinyur. Dibutuhkan waktu 14 jam untuk membawa peralatan pemotongan dingin ke lokasi. Ini musim panas dan suhu di siang hari mencapai 34 derajat Celcius. Pada pukul 13.00, para petugas membuat lubang berdiameter 6 cm di lambung kapal untuk menghubungi para insinyur yang terjebak. Udara panas mengepul dari dalam kapal. Para penyelamat membandingkannya dengan membuka oven. Mereka mengukur suhu di dalam lambung kapal 68 derajat Celcius. Menyadari suhu yang sangat berbahaya, para penyelamat memutuskan untuk tidak menunggu peralatan pemotongan dingin. Namun mereka tidak bisa menggunakan alat las potong karena bisa saja menyulut uap bahan bakar di dalam kapal. Jadi mereka menggunakan bor untuk membuat lebih dari 40 lubang berdampingan guna memotong sebuah pintu masuk di lambung kapal. Pada pukul 15.00, para penyelamat telah membuat lubang akses di lambung kapal yang cukup besar untuk memasukkan sebuah tangga. 2 dari insinyur itu berhasil keluar sendiri, tetapi yang ketiga begitu lemah sehingga harus dibopong keluar. Para penyelamat menuju ke ruang kontrol di mana insinyur pertama terjebak di dalam area kaca tahan ledakan. Dengan menggunakan pemotong genggam bermata berlian, para penyelamat dengan sabar menggores kaca tahan ledakan itu sampai mereka berhasil menembusnya. Pada pukul 17.51, anggota kru terakhir keluar dari lambung Golden Ray.
Semua kru teknik kecuali satu orang berada dalam kondisi baik. Kebakaran kedua dilaporkan pada pukul 18.00 yang terjadi di dek kendaraan, namun api tersebut padam dengan sendirinya malam itu. Golden Ray mengalami kerusakan signifikan akibat kebakaran, banjir, dan korosi air laut, serta dinyatakan rusak total yang diperkirakan mencapai $62,5 juta. Kerugian kargo kendaraan diperkirakan mencapai $142 juta. Investigasi NTSB menyimpulkan bahwa kecelakaan Golden Ray disebabkan oleh kesalahan perwira utama saat dia memasukkan nilai ballast yang salah ke dalam program perhitungan stabilitas. Faktor yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut adalah operator kapal, G Marine Service, yang tidak memiliki prosedur efektif dalam sistem manajemen keselamatan mereka untuk memverifikasi perhitungan stabilitas. Dan kru tidak menjalankan daftar periksa saat kedatangan dan keberangkatan untuk pintu kedap air. Pintu pandu sisi kiri bersama dengan pintu kedap air menuju tangga dek 5 bagian belakang dan tengah sisi kiri terbuka pada saat kecelakaan dan sudah terbuka sejak sebelum kapal berangkat dari terminal Colonos Island.